Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Saya Romala Dewi SPD MSI. Saya Fitriani SPD. Dan saya Neti Zahro Ida Royani SPD SD. Baik, Ibu Mala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Bu Fitri, sehat walafiat dan selalu bahagia, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Ibu Mala. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya sebagai seorang pengamat, observer, akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee nanti ya, Bu. Siap, Bu. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi. Agar Ibu nanti dapat melakukan percakapan yang sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, Bu. Siap, Bu. Yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Mala juga sudah memiliki kompetensi dari coaching untuk proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik dan rasa. Juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching itu, jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Oke, baik Bu Fitri. Nilai yang akan saya jadikan bahan acuan. Bagaimana bisa dipahami, Ibu Mala? Siap, bisa Bu Fitri. Selanjutnya, sebelum mulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh, silakan Bu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan itu apa, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan adalah potensi kehadiran penuh dan juga kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, dengan menggunakan teknik rasa. Oh ya, baik, Bu. Ini lanjut pertanyaan. Kira-kira bagaimana kompetensi yang ya, itu yang mana itu proses coachingnya nanti? Untuk kompetensi spesifiknya yang ingin saya terapkan adalah kompetensi mendengarkan aktif supaya bisa menggali si coachee-nya agar bisa menemukan solusi yang terbaik, yang tepat untuk permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Bu, perihal indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan atau kerjakan dalam proses coaching nanti? Indikator yang menjadi keberhasilan yang ingin saya kembangkan yaitu apabila saya bisa menerapkan alur tirtanya secara runut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach sendiri supaya dia dapat menemukan permasalahannya, Bu, dengan baik untuk jawaban dan solusinya. Mungkin hanya itu saja, Ibu Mala, pertanyaan dari saya. Silahkan melakukan proses coachingnya bersama Ibu Neti. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk kami melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mala, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, saya dengar bahwa Ibu punya permasalahan yang ingin dibicarakan dengan saya, makanya kita mengadakan kegiatan coaching kita hari ini.
Boleh tahu Bu permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ataupun di sekolah yang Ibu alami selama ini Bu? Iya, Bu Mala. Itu, di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, anak-anak cenderung pasif saat pembelajaran berlangsung. Oh begitu Bu. Bagaimana Ibu mengatakan bahwa anak tersebut itu mengalami kepasifan? Ciri-ciri apa yang membuat Ibu mengatakan hal demikian terjadi? Iya, Bu. Begini, Bu Mala. Anak-anak ini sepertinya tidak aktif di dalam berdiskusi kelompok. Sering melamun, terlihat bosan, dan tidak bersemangat di dalam mengikuti pelajaran. Dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Begitu, Bu Mala. Menurut Bu Neti bagaimana kondisi yang ideal yang Ibu inginkan? Kondisi ideal yang ingin dipunyai oleh anak-anak di dalam kelas seperti itu, biar dia tidak dikatakan pasif ataupun juga tidak nyaman di dalam kelas tadi Bu. Ya, yang saya inginkan anak-anak itu aktif di dalam proses pembelajaran, seperti sering mengajukan pertanyaan, aktif berpartisipasi dalam diskusi, bersemangat di dalam mengikuti pelajaran, dan sering memberikan pendapat serta ide-ide baru. Terus anak-anak itu merasa senang di dalam belajar, berani mengungkapkan pendapat di depan kelas, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas soal-soal dengan baik gitu Bu Mala. Oke, bagus. Nah, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut? Untuk mencapai kondisi di dalam anak-anak supaya mereka aktif, termotivasi, dan berprestasi, sepertinya yang harus saya lakukan berkolaborasi antar rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Nah, untuk kolaborasi sesama rekan sejawat, sepertinya saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif, seperti diskusi kelompok, memberikan umpan balik yang spesifik, jelas, dan membangun kepercayaan diri peserta didik. Menciptakan suasana kelas yang hangat, mendukung serta membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dalam memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik dan interaktif. Begitu Bu Mala. Oke. Nah, menurut Ibu Neti, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan oleh Ibu Neti? Hal-hal yang sudah direncanakan oleh Bu Neti tadi. Sesegera mungkin Bu. Insya Allah di minggu depan akan saya laksanakan. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan Ibu Neti sudah menemukan sepertinya solusi terbaik bagi anak-anak supaya pembelajarannya menjadi lebih aktif, lebih nyaman buat mereka. Nah, mudah-mudahan yang dirancangkan oleh Bu Neti dan juga diharapkan oleh Bu Neti ke depan itu bisa sesuai keinginan dari Bu Neti. Nah, kemudian jadi Ibu rasa pembicaraan kita tentang coaching kita hari ini cukup dan stay di sini. Ibu Neti sudah menemukan solusinya. Terima kasih untuk kepercayaannya berbagi sharing dengan Ibu. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Mala, nampaknya sudah berjalan lancar ya proses coachingnya bersama Ibu Neti. Sudah saya perhatikan, kompetensinya sudah tercapai, kehadiran fullnya sudah bagus. Di sini saya ingin menanyakan sama Ibu Mala, bagaimana Bu perasaan Ibu sudah melakukan proses coaching ini, Bu? Ya, alhamdulillah saya berasa lega karena saya bisa membantu Ibu Neti menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapinya dan Ibu Neti bisa menceritakan secara leluasa dan nyaman untuk hal tersebut.
Ya, benar sekali Bu Malaya. Saya perhatikan ya, sudah sangat bagus coaching yang Ibu lakukan bersama Koci ya. Ke depannya terus untuk dikembangkan gitu ya Bu. Mungkin saya sebagai pemantau di sini eh, mengakhiri kegiatan kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Bu Neti? Alhamdulillah, baik Bu Mala. Oke, sebelum kita mulai proses coaching ini Bu, saya sebagai pemantau ataupun juga pengamat akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan nanti dengan si coach ya. Nah, namun sebelumnya Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Ibu nantinya mempunyai acuan untuk menjadi arahan dari jadwal proses coaching ini. Nah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Ibu juga harus memiliki kompetensi dari coaching untuk proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Juga saya harapkan nanti pada saat coaching itu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu penilaian yang akan saya jadikan acuan ya, Bu. Bisa dipahami oleh Iya. Bu Neti? Bisa Bu. Oke, nah selanjutnya Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kira-kira? Boleh Bu, boleh. Boleh. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tingkatkan di dalam proses percakapan ini nantinya? Iya Bu, potensi yang saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa, gitu Bu. Oke, nah dari kedua itu yang mana yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifikasi? Nanti untuk kompetensi spesifiknya, mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi dari Koci. Saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang Koci temui. Nah, perihal indikator ketercapaiannya, kira-kira yang mana yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching itu nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti dalam Koci saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggunakan ide-ide dari Koci itu sendiri agar Koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya atau yang ditemuinya. Begitu Bu Mala. Oke Bu Neti, terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya. Nah, hanya itu yang ingin Ibu tanyakan sekarang ini. Bisa Ibu Neti memulai proses coachingnya. Silakan Bu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Ya, tadi sepertinya Ibu Fitri ada permasalahan yang ingin dibicarakan ya, masalah tentang adanya permasalahan yang ada di dalam kelas Ibu Fitri. Gimana Bu? Permasalahan apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Ya benar Bu, di sini saya ada sedikit permasalahan dengan siswa saya di sekolah.
terutama dalam proses belajar Bu ya, siswa saya itu ada yang kurang aktif gitu Bu dalam pembelajaran gitu. Boleh dibilang anaknya agak pasif gitu Bu. Jadi seperti eh, kurang bersemangat dalam belajar. Entah apa itu latar belakangnya gitu Bu, harus kita ketahui dulu Bu gitu apa dari kita sendiri yang ingin ada perbaikan dalam menyampaikan materi gitu Bu. Jadi menurut Ibu Fitri, kira-kira keadaan yang seperti apa yang diinginkan untuk mengatasi permasalahan siswa yang pasif di dalam belajar tersebut? Tentunya untuk mengatasi hal ini Bu, saya ingin mengetahui dulu latar belakang anak tersebut, kenapa anak tersebut bisa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu ya. Saya akan menanyakan kepada anak tersebut dan saya juga akan melakukan variasi-variasi dalam media pembelajaran gitu Bu ya, agar anak tersebut memancing anak tersebut untuk lebih aktif lagi gitu Bu dalam belajar. Oke, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan kondisi seperti yang Ibu inginkan tersebut? Ya tentunya saya akan apa namanya Bu, melakukan media pembelajaran yang bervariasi tadi seperti memutarkan video-video pembelajaran gitu ya. Tentunya anak yang kurang aktif tadi akan berubah gitu Bu menjadi lebih aktif karena melihat video gitu Bu, melihat slide-slide di layar gitu Bu ya. Demikian Ibu Neti mungkin yang bisa saya lakukan. Bagus itu Bu. Kapan kira-kira hal tersebut bisa Ibu Fitri laksanakan? Secepatnya itu Bu, insya Allah saya lakukan minggu depan ya. Oh iya, baiklah Ibu Fitri. Tentu untuk mewujudkan apa yang ingin Ibu rencanakan, tentu Ibu membutuhkan bantuan. Nah, menurut Ibu, kira-kira bantuan dari siapa untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, tentunya dari kepala sekolah Bu ya sebagai pimpinan, rekan sejawat, dan juga anak didik yang lain gitu Bu. Serta juga peran orang tuanya di rumah gitu Bu, agar tahu kendala daripada anak mereka itu yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Bu Neti. Baiklah, Ibu Fitri, terima kasih telah mau berbagi dan berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu temukan dalam pembelajaran di kelas Ibu. Semoga apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil. Saya juga jadi nggak sabar pengen tahu hasilnya, Bu. Oke, Bu Fitri, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita hari ini, akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sepertinya ya kegiatan dari proses coachingnya antara Ibu Neti dan Ibu Fitri itu berjalan dengan baik, proses tirtanya juga sudah berjalan, kemudian Ibu Neti itu sudah kehadirannya penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana perasaannya Bu Neti setelah melakukan proses coaching ini? Saya senang sekali Bu Mala. Di sini ya, antara coach dan coachee di dalam berkolaborasinya memang harus baik ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin memperdalam alur tirta sehingga proses coaching dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Begitu Bu Mala. Jadi rencana ke depannya Ibu kalau pada saat proses coaching selanjutnya kompetensi apa yang Ibu ingin tekankan dari coachingnya yang Ibu lakukan? Saya ingin memperdalam itu Bu. Saya ingin memperdalam alur tirta sehingga di dalam saya melakukan proses coaching lagi,
saya bisa eh, berjalan dengan baik, begitu Bu Mala. Oke, luar biasa buat Bu Neti yang sudah bisa menjalankan proses coachingnya dan juga ingin terus mendalami tentang alur tirta, dan semoga coaching yang dilakukan Ibu untuk fase-fase berikutnya itu jauh lebih bagus lagi dari hari sekarang yang sudah juga luar biasa. Saya rasa cukup untuk kita mengakhiri proses pemantauan saya kepada Bu Neti. Sebagai pemantau saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu Neti. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya sebagai pengamat akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nanti ya. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching untuk proses kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Juga saya berharap nanti dalam proses percakapan, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga bertanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan bagaimana bisa dipahami Bu Fitri? Ya, bisa Bu Neti. Oke, Bu Fitri, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan itu apa? Dari sini potensi yang saya kembangkan ada dua, ini mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, Bu. Kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk kompetensi spesifiknya mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coach saya dapat melakukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach temui. Pertanyaan terakhir Bu Fitri, perihal indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, indikator di sini mengenai masalah kurang aktifnya siswa yang ingin saya tuju adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coaching temui. Oh, baik Ibu Fitri. Ibu Fitri sudah paham ya semuanya. Sekarang Ibu Fitri saya persilakan untuk langsung berkolaborasi dengan Koci. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Bu Neti. Apa kabar Bu Mala hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri sehat luar biasa dan bersemangat selalu. Iya, bagus Bu ya. Oke Bu Mala, bagaimana? Katanya Ibu Mala ada permasalahan di sekolahnya nih. Kira-kira apa itu permasalahannya Bu Mala?
Ya ini Bu, ya permasalahan yang saya hadapi di kelas, terutama tempat saya mengajar, itu adalah bahwa anak-anaknya itu kurang aktif Bu. Kurang aktif dalam hal belajar gitu Bu ya. Iya Bu. Nah, menurut Ibu Mala sendiri, keadaan yang bagaimana yang Ibu inginkan ke depannya? Ya tentunya bahwa keadaan yang dimana anak-anak tersebut ketika saya beri jawaban itu dia bersegera menjawab, kemudian pada saat kerja kelompok mereka bersemangat untuk mengerjakannya Bu. Itulah kondisi yang ingin saya harapkan dari anak-anak tersebut Bu, dimana itu bisa saya katakan aktif, kemudian pada saat umpan balik itu mereka dengan semangat dan juga pada saat refleksi juga mereka bisa merefleksikan dengan baik Bu. Ya, benar sekali Bu Mala ya. Eh, Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan kondisi tersebut, Bu? Mungkin untuk mewujudkan tersebut, Bu, saya sebaiknya mengubah metode pembelajaran saya, ataupun juga merefleksi pembelajaran yang menurut saya sudah berdiferensiasi. Apakah benar-benar pelajaran itu sudah saya lakukan sesuai dengan pelajaran berdiferensiasi, di mana membuat anak-anak tersebut merasa nyaman dan bisa aktif dalam pembelajaran, Bu. Kemudian juga metode-metode yang saya gunakan mungkin bisa saya kombinasikan bukan hanya dengan memberikan video pembelajaran saja, tapi juga mungkin dalam hal penambahan game-game dalam pembelajaran saya, Bu. Oh iya, demikian Bu Mala ya. Kira-kira Bu, ya rencana Ibu kapan itu akan bisa Ibu kerjakan? Untuk hal ini Bu, saya inginnya secepatnya Bu. Jadi refleksi ini saya lakukan biar saya bisa menemukan hal-hal yang saya rasa kurang dan saya ingin bisa ini dilakukan pada saat pembelajaran-pembelajaran saya berikutnya, baik di kelas tersebut ataupun di kelas-kelas yang lain Bu. Ya. Eh, Kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu ya dalam permasalahan Ibu ini Bu untuk mewujudkan hal tersebut, Bu? Nah, menurut saya tadi kan Bu sudah saya melakukan perbaikan berupa menggunakan metode-metode bervariasi, kemudian penekanan dari pembelajaran berdiferensiasi supaya berjalan lebih baik lagi, kemudian dengan menggunakan apa namanya game-game di dalam permainan saya Bu. Di situ saya butuh bantuan dari teman sejawat Bu untuk menilai apakah pembelajaran saya yang saya lakukan itu sudah memang ada perubahan. Maka saya ingin mengundang teman-teman sejawat itu masuk ke kelas saya dan ikut menilai pembelajaran yang saya lakukan. Juga kepada kepala sekolah juga saya ingin meminta supervisi akademik dilakukan di dalam kelas saya dengan supaya saya bisa menemukan kelemahan-kelemahan saya dan bisa meningkatkan potensi yang saya miliki. Kemudian juga saya minta bantuan pada Wakasapras, kan tadi saya ingin melakukan game-game di dalam permainan. Jadi saya pastinya butuh alat dan bantuan-bantuan yang lain untuk mewujudkan game-game yang saya akan buat nanti, Bu. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Mala ya. Setelah mendengar pemaparan Ibu Mala ini, mudah-mudahan Bu ya, hal-hal baik yang Ibu rencanakan dan Ibu harapkan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai keinginan Ibu Mala ya. Bu Mala ya. Oke, siap, Ya, Bu. oke Bu Mala, terima kasih sudah berbagi sharing dengan saya. Eh, Semoga semuanya menjadi lebih baik ke depannya, siswanya menjadi lebih aktif lagi. Mungkin demikian saja Ibu Mala. Coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Fitri juga untuk waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Fitri, sudah menyampaikan proses coachingnya sesuai dengan aturan Tirta. Luar biasa sekali Bu. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa bisa menjadi pendengar yang baik gitu Bu ya. Berkehadiran penuh itu untuk coach saya sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu Neti.
Alhamdulillah. Semoga kita nanti bisa bertemu di coaching selanjutnya ya, Bu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 mengucapkan Salam. Dan bahagia. bergerak Bergerak. Menggerakkan.